Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita melanjutkan pembahasan kita pada as-salatu 'alal jinazah. Kaifiyah, tata cara atau hukum-hukum seputar salat jenazah. Apa hukum daripada salat jenazah itu? Sama dengan rangkaian sebelumnya, bahwa hukumnya juga adalah fardu kifayah, wajib pada sebahagian orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, riwayat Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Al-Imam Abu Dawud juga, An-Nasa'i dalam sunannya, bahwasanya ada seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di Khaybar pada peristiwa perang Khaybar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Shallu ala sahibikum." Silahkan kalian menyolati kawan-kawan kalian, kalian menyolati teman kalian. Fataghayyarat wujuhun nas lidzalik. Maka wajah-wajah para sahabat beliau berubah. Maksudnya raut wajah mereka berubah dengan perintah Nabi tersebut, salati teman kalian. Nabi sendiri, artinya Nabi sendiri tidak mau menyolatinya. Ketika Nabi melihat keheranan dari para sahabatnya, beliau bersabda, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sungguh kawan kalian ini melakukan kecurangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyembunyikan sesuatu dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Ketika diperiksa oleh para sahabat perbekalannya, ternyata betul dia menyimpan kharz dari milik orang Yahudi, yang mana harganya itu tidak mencapai 2 dirham. Dirham kemarin mata uang perak ya. Jadi tidak mencapai 2 dirham, disembunyikan, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati jenazahnya. Naam. Maka ini juga dalil menunjukkan apa? Seorang imam, seorang pemimpin atau seorang alim, sebaiknya dia tidak menyolati jenazah orang yang bermasalah. Jelas ya? Sebagai bentuk tahdziran, peringatan terhadap yang lain akan perbuatannya tersebut. Kalau kemarin Nabi, kita bacakan haditsnya, Nabi tidak mau menyolati jenazah seorang yang apa?
yang berutang, ya, punya utang banyak. Nanti Nabi salati setelah apa? Setelah ada yang menanggungnya. Ya. Maka ternyata bukan hanya orang yang berutang saja yang memiliki kasus seperti ini, tapi termasuk orang-orang yang curang, orang-orang yang menampakkan dosa besar, ya. Itu sebaiknya para pemimpin, penguasa, para imam dan seterusnya tidak menyolatinya sebagai bentuk tahdiran terhadap perbuatan tersebut. Apakah dia tidak disolati? Jawabannya tetap harus. Karena sebesar apapun dosanya, dia tetap seorang muslim. Jelas? Dia tetap seorang muslim, maka harus disolati. Makanya di sini Nabi tidak menyolatinya, tapi Nabi perintahkan sallu ala sahibikum, solati kawan kalian. Baik. Titik pendalilannya di sini adalah Nabi datangkan dalam bentuk perintah sallu, solati, menunjukkan dia adalah sesuatu yang wajib. Dia adalah syariat yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini asalnya menyolati jenazah itu asalnya wajib, tapi wajibnya wajib kifai atau fardu kifayah. Namun diperkecualikan dari wajibnya menyolati jenazah itu dua golongan manusia yang diperkecualikan tidak wajib untuk disolati. Yang pertama, anak kecil yang meninggal dan belum balik. Anak kecil yang meninggal belum balik itu tidak harus disolati. Tidak wajib untuk disolati. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, dalam kisah ketika meninggalnya Ibrahim. Siapa kemarin Ibrahim? Putra Nabi, ya, dari istrinya, dari budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir. Nah, Ibrahim meninggal, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya sekitar 18 bulan, ya, kalau tidak salah. Masih sekitar 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyolatinya, langsung saja dikuburkan. Nah, ini menunjukkan itu tidak wajib. Seandainya dia wajib, pasti Nabi solati. Jelas, ya? Tapi bukan berarti tidak wajib. Sebagaimana orang yang sudah balik kemudian meninggal. Yang lain, atau pada peristiwa yang lain, Nabi juga terkadang menyolati jenazah anak kecil. Seperti misalnya yang disebutkan dalam hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin min sibyanil ansar fa shalla alaihi. Pernah didatangkan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah seorang anak kecil dari anak orang Ansar. Diperhadapkan kepada beliau, fasalla alaih, Nabi menyolatinya. Nabi menyolatinya. Berarti ikhwani fillah, dia boleh saja disolati, tapi ingat bukan suatu kewajiban sebagaimana orang-orang dewasa yang meninggal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak wajib disolati adalah orang-orang yang mati syahid. Maksudnya di sini mati syahid, yakni orang-orang yang meninggal di medan perang. Walaupun kita tidak pastikan dia syahid atau tidak, ya, tapi dia meninggal di medan perang. Maka mereka ini tidak wajib pula disalati.
Para syuhada Uhud yang meninggal Nabi tidak salati. Langsung saja dikafani, dikuburkan. Jelas ya? Demikian pula dalam peperangan-peperangan yang lainnya. Nabi tidak menyolati. Tapi bukan berarti tidak boleh disolati. Tetap boleh disolati. Karena Nabi SAW dari sekian banyak orang yang meninggal di medan perang Uhud ya, Nabi tidak solati. Ternyata ada satu orang yang disolati oleh Nabi. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW menyolati beliau. Maka ini menunjukkan tidak wajib menyolati jenazah orang yang mati syahid. Ya. Tapi kalau dikatakan dia bolehkah disolati? Boleh. Nah, boleh saja. Baik, berikutnya masih berkaitan dengan salat jenazah ya. Di antara hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan salat jenazah adalah wajib melaksanakannya secara berjamaah pada salat jenazah. Wajib melaksanakannya secara berjamaah. Sebagaimana salat-salat 5 waktu yang lain. Ya. Diwajibkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama, Nabi terus-menerus melaksanakan salat jenazah itu secara berjamaah. Tidak pernah sendiri-sendiri. Pernah Nabi menyolati jenazah anaknya Ummu Sulaim yang meninggal, putra Abu Talha. Tapi Nabi ketika itu tidak ada sahabat yang menemani beliau. Jadi Nabi hanya salat beliau yang menyolati Abu Talha dan Ummu Sulaim. Nabi dan kedua orang tua dari anak tersebut. Tapi tetap dilaksanakan berjamaah. Ya, tidak dilaksanakan sendiri-sendiri. Nah, kecuali satu riwayat datang menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW meninggal, maka orang-orang itu datang menyolati jenazah Nabi secara bergantian. Laki-laki masuk, keluar, perempuan masuk, keluar, anak-anak juga yang sudah bisa menyolati, mereka juga menyolati jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka secara bergantian. Nah, wallahu alam apakah mereka itu berjamaah atau tidak? Tapi zahirnya nampaknya dari riwayat tersebut bahwa Nabi disolati itu secara bergantian. Nah, ala kulli hal di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menyolati jenazah itu sendiri-sendiri, tetap berjamaah. Ya. Jadi tidak pantas kalau ada orang yang meninggal kemudian disolati, ya satu orang masuk keluar, satu lagi masuk keluar, satu lagi masuk keluar, begitu ya. Ya, bergantian menyolatinya itu tidak bagus. Ya, sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang melaksanakannya sendiri-sendiri, maka sah salatnya. Ya, sah salat jenazahnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, tajuzu salatul jenazati furada bila khilaf. Boleh saja menyolati jenazah itu sendiri-sendiri tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Akan bolehnya, boleh. Tapi kata beliau, was sunnatu an tusalla jama'atan lil ahadits al masyhurah.
Akan tetapi yang merupakan sunnah yang dituntunkan oleh Nabi adalah salat secara berjamaah berdasarkan hadis-hadis yang masyhur. Nah, sekarang kalau wajib menyolatinya secara berjamaah, berapa jumlah paling sedikit dikatakan jamaah? 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau dalam bahasa Arab ya jamak itu 3 orang ke atas ya. Ya, kalau 2 itu belum jamak, mutsanna namanya. Ya. Jadi sebaiknya kalau dilaksanakan, kalau ada orang itu sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah itu 3 orang ke atas. Begitu. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi ketika Nabi menyolati Umair bin Abi Talha, putra Abu Talha yang meninggal ketika itu. Ya. Tidak ada sahabat yang menemani Nabi, maka Nabi menyolatinya bersama dengan siapa? Abu Talha dan Ummu Sulaim. Situ disebutkan Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi fi manzilihim. Nabi mendatangi keluarga Abu Talha setelah mendengar berita meninggalnya anaknya. Maka Nabi menyolatinya di rumah mereka. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah maju mengimami. Wa kana Abu Talha wara'ahu. Abu Talha berdiri di belakangnya Nabi. Wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talha. Dan Ummu Sulaim berdiri di belakangnya Abu Talha. Walam yakum ma'ahum ghairuhum, dan tidak ada orang lain selain mereka bertiga. Ya, seperti itu. Haditsnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak ala Sahihain. Nah, jadi 3 dikatakan berjamaah 3 ke atas. Namun jamaah sekalian, seperti yang sudah kita terangkan bahwa walaupun jamaah itu 3 orang ke atas sudah dianggap jamaah, namun harus difahami bahwa semakin banyak orang yang menyolati mayit tersebut semakin afdal. Dan semakin besar manfaatnya bagi si mayit. Jadi afdal bagi orang yang menyolati dan sangat besar manfaatnya bagi orang yang disolati. Maka dari sini jamaah sekalian, melalui kesempatan ini saya ingatkan kepada jamaah sekalian untuk punya hirs, semangat besar menghadiri prosesi pemakaman salah seorang dari saudara kita, terutama kalau mereka dari kalangan ahlus sunnah. Kenapa? Itu tadi, yang pertama kita menghadirinya mendapatkan berapa qirat? 2 qirat kalau sampai dikuburkan. Kita sendiri dapat pahala besar. Kemudian yang disolati ini mendapatkan keutamaan besar. Maka sebaiknya kita itu kalau ada saudara kita yang meninggal itu diupayakan ngumpul untuk memberikan kebaikan kepadanya. Apa keutamaan yang didapatkan oleh si mayit? Dengarkan apa yang disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lah illa syuffi'u fihi." Tak seorang mayit pun yang disolati oleh kaum muslimin yang mencapai 100 orang jamaah, semuanya memberikan syafaat kepadanya, yakni mendoakan untuknya, kecuali pasti akan diberikan syafaat terhadapnya. Dalam riwayat yang lain, illa ghufiralah, kecuali pasti dia akan diampunkan oleh Allah.
berapa? 100 orang. Iya, begitu ya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ya. Dalam sahihnya Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamut." Tak seorang muslim pun, tidak seorang pun muslim yang meninggal. Ingat syaratnya muslim yang meninggal. Fayaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan. Kemudian jenazahnya itu disolati oleh 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a. Ini syarat berikutnya. 40 orang yang semuanya ini tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. 40 orang bertauhid. Yang menyolatinya illa syafa'ahumullahu fi. Kecuali pasti Allah akan menjadikan syafaat bagi mereka nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Keutamaan besar orang-orang yang meninggal di tengah-tengah orang-orang yang bertauhid. Ketika jenazahnya disolati oleh 40 orang semuanya bertauhid, berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Iya. Subhanallah. Maka dari itu ikhwani fillah, kita berharap, kita upayakan saudara kita ada yang meninggal, kita kenal dia muslim, dia bertauhid, kita berlomba-lomba, berbondong-bondong mendatangi. Semakin banyak, semakin baik orang-orang yang menyolatinya. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan suatu saat ketika kita meninggal, akan banyak pula orang yang akan menyolati kita dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Begitu ya? Dan ini luar biasa keutamaannya ikhwani fillah. Maka seandainya kita bisa walaupun saudara kita jauh yang meninggal, kita bisa mendatangi jenazahnya, maka insyaallah taala itu lebih baik. Nah, sekarang yang jadi masalah di saat kita ini semakin berkembang dakwah sunnah, dakwah tauhid, semakin banyak ikhwan yang ikut kajian-kajian tauhid dan sunnah. Yang seperti ini kita semakin lemah. Apalagi terkadang yang meninggal itu saudara kita yang kurang dikenal kadang. Tapi dia seorang yang bertauhid. Jarang orang yang mendatangi jenazahnya. Jarang orang yang ikut menyolati jenazahnya. Ini sangat mengkhawatirkan ikhwani fillah. Bahkan mungkin terkadang kita berprinsip, saya sibuk, paling banyak gitu orang yang datang nanti. Yang lain juga, banyak yang lain itu. Yang lain juga, banyak yang lain. Akhirnya apa? Semuanya saling berharap, banyak yang datang. Akhirnya kurang orang yang menyolati jenazahnya. Sayang sekali. Dan ini harusnya menjadi sumbangsi kita yang terakhir untuknya, untuk di dunia ini. Ketika kita berupaya untuk menghadiri jenazahnya dan ikut menyolatkannya. Dan ini juga seperti yang kita berikan tambih kemarin, bahwa banyak dari kalangan masyarakat kita sekarang itu salat jenazah itu seolah-olah hanya tugasnya Pak Imam dan beberapa orang saja. Kadang banyak orang yang datang melayat, banyak orang yang siap untuk mengantar, tapi untuk menyolati hanya beberapa gelintir orang saja. Ini di tengah masyarakat awamnya. Kadang saya ikut menyolati, datang ke sana, cuma disuruh, masuk ya Ustaz, mau disolati. Dicari saja yang ustaz-ustaz, yang pakai songkok, yang pakai baju muslim. Ini saja, masuk sudah mau disolati. Saya panggil, mana Pak Dusun, sama-sama kita masuk. Hendak ku hafal doanya bela. Saya tidak tahu caranya salat jenazah. Ini kasihan. Jadi harusnya
terutama seorang talibul ilm, penuntut ilmu, ya, kita harus lebih baik dari keadaan yang seperti itu, ikhwani fillah. Ya, karena manfaatnya untuk kita dan manfaat untuk saudara kita yang meninggal ini. Nah, kalau kita malas mendatangi ya, jenazah saudara kita, malas ikut menyolatinya, khawatir ketika kita meninggal orang juga malas ikut menyolati jenazah kita. Gitu ya. Khawatir jangan sampai Allah menjadikannya sebagai pembalasan terhadap kita, waliyadzubillah. Nah, Allahul musta'an. Ya, kemudian hukum berikutnya berkaitan dengan salat jenazah. Dalam pengaturan shaf pada salat jenazah itu, naam, pengaturan shafnya itu diupayakan seorang itu membuat shaf di belakang imam minimal 3 shaf. Minimal 3 shaf. Semakin banyak shafnya semakin baik dan diupayakan ganjil. Diupayakan jumlah shafnya itu ganjil. Nah, sehingga ikhwani fillah, dalam salat jenazah bukan yang menjadi prioritas di sini adalah memenuhi shaf pertama, menyempurnakan shaf pertama, ya. Tapi yang diupayakan di sini memperbanyak jumlah shaf walaupun tidak full. Paham? Makanya dari itu keliru kalau ada imam yang memimpin salat jenazah kemudian dia sampaikan, ya, atimmus shaffal awal fal awal, sawu sufufakum. Artinya apa? Sempurnakan shaf kalian, sempurnakan shaf yang pertama, kemudian yang pertama. Itu keliru. Tapi yang harusnya adalah apa? Perbanyak shafnya. Nah, minimalnya 3 shaf kalau bisa. Nah, minimal 3 shaf kalau bisa. Perhatikan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Kata Abu Umamah, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin wa ma'ahu 7 nafar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati seorang jenazah kaum muslimin, tapi yang bersama dengan beliau hanya 7 nafar, 7 orang saja. 7 orang saja yang hadir. Mungkin dalam safar atau mungkin di tempat terpencil, ya, sehingga tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ada 7 orang saja yang mau menyolatinya. Faja'ala 3 saffan. Nabi menjadikan 3 orang pada shaf pertama. Watnaini saffan, 2 orang pada shaf yang kedua. Watnaini saffan, 2 orang lagi di shaf yang ketiga. Formasi berapa ini? 3-2-2 ya. Nah, 3-2-2. Supaya apa? Supaya shafnya cukup menjadi 3 shaf. Nabi tidak perintahkan penuhi dulu shaf pertama. Kalau dipenuhi shaf pertama tidak ada shaf kedua. Karena hanya 7 orang saja. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, yang diprioritaskan dalam shaf salat jenazah itu adalah yang paling banyaknya. Semakin banyak semakin baik. Namun diupayakan untuk berjumlah ganjil. Nah, bahkan di dalam hadis Malik ibn Hubairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi 3 sufufin minal muslimin illa aujaba." Dalam riwayat yang lain, illa ghafara lahu. Kata Nabi, tidak seorang muslim pun meninggal kemudian jenazahnya disolati oleh 3 shaf. 3 shaf dari kalangan kaum muslimin, illa aujabah, kecuali wajib atasnya.
Maksudnya wajib dia mendapatkan ampunan Allah. Ya, dalam riwayat yang lain illa ghafara lahu, kecuali pasti Allah akan mengampuni si mayit ini. Ya, jadi itu hikmahnya, sehingga kenapa yang diprioritaskan adalah jumlah shafnya. Nah, karena Allah akan mengampuni orang yang disalati oleh 3 shaf kaum muslimin. Naam. Tayyib. Kemudian, kalau misalnya mau menyolati seorang jenazah tapi cuma berdua, cuma berdua saja mau menyolatinya, tidak ada orang lain, dia bertiga, 2 hidup 1 meninggal. Apa yang dilakukan 2 orang ini? Kabur? Setelah dia selenggarakan jenazah temannya, gimana caranya? Cara berdirinya, membuat shaf. Mau buat 3 shaf tidak mungkin ya. Sekarang gimana caranya? Tentunya 1 jadi mayitnya, 1 imamnya, 1 makmumnya. Kan begitu ya? Perhatikan kalau seperti ini, ikhwan. Kalau cuma 2 orang yang mau menyolati, 1 jadi imam, 1 jadi makmum, posisi berdirinya makmum tidak sama dengan posisi berdirinya untuk salat yang lain. Tapi posisi berdirinya imam di depan, makmum di belakang. Bukan di sini. Biasanya kan kalau salat biasa ya berdiri di sebelah kanan imam, kan begitu ya? Ya, tapi kalau salat jenazah itu dia berdirinya di belakang imam. Ya, diingat ya. Dalilnya adalah hadis meninggalnya Umair bin Abi Talha tadi itu. Nabi SAW memang bertiga, tapi satunya perempuan ya kan, Ummu Sulaim. Laki-laki cuma 2, Nabi dengan Abu Talha. Maka bagaimana pengaturan shafnya? Nabi berdiri depan, Abu Talha di belakang. Ummu Sulaim karena dia perempuan berdiri di belakangnya Abu Talha. Seandainya salat biasa kan gimana? Harusnya Nabi Abu Talha sebelah kanannya, Ummu Sulaim di belakang, kan begitu ya? Iya. Tapi karena ini salat jenazah, Abu Talha berdiri di belakangnya Nabi. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ikhwani fillah, masih berkaitan dengan salat jenazah. Tayyib. Kalau misalnya jenazahnya banyak, ada orang dewasa, ada anak-anak, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Nah, apakah harus disolati satu-satu? Misalnya 20 mayat, 20 jenazah mau disolati, 10 laki-laki, 5 perempuan, dan 5 jenazah anak-anak. Apakah harus disolati semuanya satu persatu atau boleh sekali solat untuk semua? Jawabannya, boleh dilaksanakan solat, sekali solat untuk beberapa mayit. Satu solat untuk beberapa jenazah. Boleh ya? Hanya sisa pengaturannya nanti ya. Pengaturannya itu ya seperti dalam hadis Nafi' dari Ibnu Umar. Pernah suatu ketika Ibnu Umar itu menyolati 9 jenazah sekaligus. Faja'ala ar-rijala yalunal imam. Ibnu Umar meletakkan jenazah laki-laki dewasa yang dekat dengan imam. Wan nisaa yalinal qiblah. Kaum wanita ditaruh yang dekat dengan kiblat.
Kemudian Ibnu Umar menyolati mereka seperti itu. Jadi 9 orang mayat laki-laki pas berdekatan dengan imam, perempuannya di belakangnya. Jadi kalau ada anak-anak gimana? Kalau dia anak laki-laki, ya dia berada di antara mayat laki-laki dengan mayat perempuan, kan begitu ya? Nah, kemudian Ibnu Umar ditanya, apakah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, hiya sunnah, itu adalah sunnah. Jadi boleh sekali sholat menyolati banyak jenazah. Ya. Terus bagaimana doanya, Ustaz? Jadi doanya diganti dhamirnya menjadi jamak. Nah, ini yang masalah kalau tidak paham bahasa Arab. Gimana cara ganti dhamir? Apa itu dhamir? Lebih parah lagi nih. Dhamir kata ganti ya, diganti menjadi jamak. Yang asalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu, diganti menjadi apa? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya. Wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum, dan seterusnya. Jadi diganti dhamirnya. Nah, baik. Kemudian berikutnya, tempat menyolati jenazah. Asalnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat menyolati jenazah itu, di tanah lapang. Di tanah lapang, di dekat kubur. Dan ini yang berjalan di kalangan para khulafa ar-rasyidin dan para pemerintah setelahnya itu ada lokasi memang yang dipersiapkan dekat kubur ya. Lokasi dekat kuburan memang sudah dipersiapkan untuk apa? Menyolati jenazah. Nah, dalilnya adalah hadits Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, suatu ketika ada orang Yahudi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa seorang lelaki dari kalangan Yahudi dan seorang wanita yang keduanya telah berzina. Fa amara bihima farujima, Nabi perintahkan keduanya untuk dirajam. Di mana dirajam? Qariban min maudhi'il janaizi indal masjid, dekat dengan tempat menyolati jenazah di sisi masjid. Ini dalil menunjukkan bahwa di zaman Nabi itu memang ada tempat khusus dipersiapkan untuk menyolati jenazah. Kenapa di sini disebutkan di dekat masjid? Ingat, Masjid Nabawi dengan pekuburan Baqi itu sangat dekat ya. Itu hanya beberapa meter saja ke sana. Nah, hanya beberapa meter saja. Maka antara masjid dengan pekuburan Baqi-nya Nabi itu, pekuburan Baqi itu ada tempat lapang yang dipersiapkan untuk menyolati jenazah. Namun seiring dengan perkembangannya, perluasan Masjid Nabawi sampai masjid sudah hampir berdempetan dengan pekuburan Baqi. Sehingga tempat itu sudah tidak ada sekarang. Sudah semuanya menjadi masjid.
Sehingga sekarang ini di Masjid Nabawi ketika ada jenazah itu disolati dalam masjid. Nah, apakah tidak boleh menyolati jenazah di masjid? Jawabannya boleh. Boleh saja. Bolehkah di rumah? Boleh. Nabi tadi menyolati Umair bin Abi Talha di mana? Di rumahnya. Ada satu riwayat juga menyebutkan Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau meninggal itu disolati di masjid. Boleh saja. Hanya dari sisi afdalnya kalau ada tempat, baiknya itu di dekat kubur. Jadi makanya tadi saya katakan kenapa yang dibahas mengantar jenazah dulu, bukan menyolati dulu. Biasanya kalau kita kan disolati dulu, baru diantar, kan begitu ya? Iya. Yang seharusnya itu diantar. Jadi di dekat kubur sudah ada tempat menyolati jenazah. Ya. Sehingga disolati, baru diantar ke kuburannya. Begitu. Nah, hanya kebiasaan ini sepertinya sudah tenggelam di zaman kita sekarang. Sehingga banyak di antara kita yang tidak paham hal tersebut ya. Rata-rata jenazah disolati di rumah atau disolati di masjid. Kalau ada tanah lapang tempat menyolati jenazah, itu jauh lebih afdal. Kenapa? Karena jamaah yang ditampung itu bisa lebih banyak. Begitu ya? Yang ikut salat jamaah bisa lebih banyak. Kalau misalnya dia disolati di tanah lapang sama dengan salat Id, wah luar biasa. Berapa banyak keutamaan yang didapatkan oleh si mayit ini. Subhanallah. Nah. Baik. Berikutnya di antara hukum menyolati jenazah adalah posisi berdirinya imam ketika salat jenazah itu berbeda posisinya jenazah lelaki dengan jenazah perempuan. Kalau ini saya kira maklum ya. Kalau jenazah lelaki berdirinya di mana? Sejajar dengan kepala mayit. Kalau jenazahnya perempuan berdiri di mana? Sejajar dengan perutnya. Di tubuh bagian tengahnya si mayit. Kalau itu jelas ya. Dalilnya juga masyhur ya, jelas. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, sekarang kalau misalnya jenazahnya ada laki-laki, ada perempuan, mau disolati sekaligus, ya, imamnya berdiri di mana? Di kepala atau di tengahnya? Hah? Kenapa? Di kepala. Di kepala berarti dia menyolati laki-laki. Kalau perempuannya? Ya, di zigzag ya. Kata Abu Abdurrahman, di zigzag saja. Jadi seperti itu. Jadi tadi laki-laki di dekat imam kan? Ya, dijajar semua laki-laki sejajar. Kemudian perempuan di belakang lebih di atas. Jadi perut, ya bagian tengahnya jenazah wanita sejajar dengan kepalanya laki-laki. Faham? Jadi imam ketika berdiri menyolati sejajar dengan kepala, otomatis sejajar dengan bagian tengah tubuh dari jenazah wanita itu. Sudah paham? Iya. Ini penting untuk difahami karena ya tidak menutup kemungkinan terkadang pada kasus bencana alam misalnya ya. Ya, kadang banyak korban. Ya, ini harus diingat. Terutama dalam peperangan kadang ya. Ya, Pak polisi, Pak tentara harus tahu ini gimana cara menyolati jenazah. Ya, pas ditugaskan cuma 3 orang, meninggal 1 orang, gimana menyolatinya? Sudah tadi ya. Baik.
Tayyib. Doanya, kalau ada laki-laki ada perempuan, pakai dhamir apa? Pakai dhamir jamak ya, tetap. Jamak itu mencakup mudzakkar dan muannas. Jamak mudzakkar, pakai dhamir jamak mudzakkar. Ya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, seperti itu. Ya. Sebagian ulama memfatwakan boleh menggunakan dhamir mufrad, tunggal. Ya. Dengan cara apa? Boleh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, walaupun banyak jenazah. Kenapa? Karena dhamirnya itu diarahkan kepada katanya, takdirnya ya mayyit. Allahumma ighfir lahu, hu-nya itu kepada mayyit. Mayyitun itu mudzakkar atau muannas? Mayyit. Mudzakkar kan? Taknya itu bukan tak marbutah di belakang, tak maftuhah ya. Mayyit. Ya. Boleh juga Allahumma ighfir laha. Haknya itu adalah kembali kepada jenazah. Ya, jenazah itu tak marbutah, muannas. Ya. Itu kalau misalnya jenazahnya satu, tapi kita tidak tahu jenis kelaminnya apa. Kadang begitu ya. Ya. Kadang di Saudi itu, ya sering-seringnya di Saudi, hampir tiap 5 waktu begitu ya. Hampir tiap 5 waktu itu ada sallu alal jenazah. Diri. Sudah salat, wajib salat jenazah lagi. Karena banyaknya mungkin orang meninggal di sana. Jadi kita tidak tahu mau tanya siapa. Mau tanya Pak Imam, di depan kita tidak lihat Pak Imamnya saja tidak. Mau tanya siapa? Ini jenazah laki-laki atau perempuan? Gimana dhamirnya? Hu atau ha? Iya, maka sembarang saja antum pakai. Yang penting niatnya, kalau antum pakai Allahumma ighfir laha, berarti kembali ke jenazah. Iya, muannas. Walaupun mayatnya laki-laki, tapi arah dhamirnya kepada jenazah. Paham ya? Paham dhamir-dhamir ini? Khair insyaallah. Nanti lanjut nahunya lagi ya. Baik, lanjut berikutnya. Selanjutnya ikhwani fillah, bahwasanya salat jenazah itu berbeda dengan kaifiyah salat yang lainnya. Sebagaimana yang sudah kita pahami, bahwa salat jenazah itu terdiri dari berapa? Terdiri dari takbir, ya beberapa takbir, ya terdiri dari beberapa takbir tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa i'tidal, tanpa duduk di antara dua sujud, tanpa tahiyat. Jadi hanya berupa takbir saja. Nah, itulah salat jenazah. Nah, pertanyaannya, kalau mau salat jenazah apakah harus berwudu atau tidak perlu berwudu? Harus wudu. Kenapa? Iya. Karena salat ya. Namanya salat harus wudu. Walaupun kaifiyahnya berbeda, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tapi tetap namanya salat, ya. Iya. Karena mau salat harus berwudu. Sehingga tidak sah salat jenazahnya orang yang tidak berwudu. Kadang ini dilupa. Kadang karena sibuk, kadang karena buru-buru ya. Tiba-tiba langsung Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar, sudah lupa berwudu. Nah, jadi diingatkan, yang belum berwudu silakan ambil air wudu, insyaallah kita mau salat jenazah. Begitu ya. Kemudian dia terdiri dari takbir, beberapa takbir. Berapa takbir yang ada pada salat jenazah? Yang warid riwayatnya secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa versi. Yang pertama, takbir 4 kali. Kedua, takbir 5 kali. Ketiga, takbir 9 kali. 4, 5, 9. Semuanya itu sabit dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Yang biasa kita lakukan masyhurnya berapa? 4 saja, yang paling sedikit. Padahal Nabi kadang bertakbir dalam salat jenazah itu 5 kali sampai 9 kali. Nah, memang dalil yang 4 kali takbir ini yang paling banyak periwayatannya. Ada dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Abu Umamah Al-Bahili, dan sejumlah sahabat yang lain. Ya. Seperti Abdullah bin Abi Aufa ya, itu meriwayatkan Nabi bertakbir pada salat jenazah 4 kali takbir. Nah, ya, kemudian yang 5 kali takbir juga ada yang riwayatkan. Seperti dalam hadis Abdurrahman bin Abi Laila. Nah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, beliau pernah melihat Zaid bin Arqam menyolati seorang jenazah 4 kali takbir. Tapi ketika didatangkan jenazah yang lain, dia bertakbir 5 kali takbir. Maka Zaid bin Arqam ditanya, apakah ini sunnah? Apakah ini dilakukan oleh Nabi? Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha fala atrukuha li ahadin ba'dahu abadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir seperti ini, kata Zaid bin Arqam. Maka saya tidak akan meninggalkan kalau menyolati seseorang setelah beliau selama-lamanya. Saya akan takbir seperti ini. Kadang 4, kadang 5. Ya, karena Nabi melaksanakannya. Baik. Adapun yang yang berapa tadi? 9 kali. 9 kali itu diriwayatkan dalam hadis Abdullah ibn Zubair. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzata fakabbara alaihi 9 takbirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazahnya Hamzah, beliau bertakbir sampai 9 kali takbir. Kalau 9 kali takbir mungkin ada yang bertanya, apa itu dibaca? Baik, nanti bacaannya ya. Ini takbirnya dulu. Jadi 9 kali takbir. Kemudian ada riwayat dari amalan sahabat. Dari amalan sebagian sahabat, seperti Abdullah bin Al-Mughaffal menyebutkan Ali bin Abi Thalib itu pernah menyolati jenazah. Beliau bertakbir 6 kali takbir. Kadang juga 7 kali takbir. Kadang juga 7 kali takbir. Tapi ini amalan sahabat. Kalau yang warid dari amalan Nabi itu berapa? 4, 5, dan 9. Hanya satu yang harus kita peringatkan di sini. Terutama ketika kita ditunjuk menjadi imam. Iya. Jangan membuat fitnah di tengah masyarakat. Karena ya, kebanyakan kita ya, di masyarakat kita yang dikenal oleh masyarakat berapa? 4 kali takbir. Ketika antum datang ditunjuk menjadi imam, takbir 9 kali takbir, ya antum balik orang sudah pada bubar. Tinggal antum dipanggil nanti sama Kemenak, orang sesat ini panggil menghadap. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena 4 kali takbir itu juga merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau kita menyolati jenazah di tengah para penuntut ilmu yang sudah paham, sudah tahu tentang haditsnya, apa-apa antum sholat 4 kali takbir, kadang 5 kali, kadang 9 kali, tidak masalah insya Allah. Atau mau ikuti Ali bin Abi Thalib 7 kali takbir, 6 kali takbir, boleh. Ya. Kadang melakukan ini, kadang melakukan itu yang bagusnya. Tapi kalau ada masyarakat awam, jangan sampai membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Kecuali antum sudah jelaskan lebih dahulu dan mereka mau terima. Iya, baru bisa melaksanakan sunnah ini.
Ya, ini kita peringatkan ikhwah karena banyak sekali dari kalangan ikhwan kita terutama yang baru belajar ya, mohon maaf. Itu kadang menimbulkan riak-riak di tengah masyarakat hanya karena beberapa amalan yang seperti ini. Ya, sehingga menjadi fitnah besar terhadap dakwah salafiyin, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Nah, karena kadang masyarakat itu belum paham. Jadi tunggu sampai mereka bisa paham, baru kita laksanakan sunnah yang asing bagi mereka. Sama dengan sunnah misalnya salat menggunakan sendal ya, menggunakan alas kaki. Mungkin di antara kita ada yang baru dengar juga ya, bolehnya salat pakai sendal. Kalau di kampung saya langsung dikatakan mabusung ini. Salatnya pakai sandal. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Nah, antum mau praktekkan di Indonesia enggak cocok. Itu akan menimbulkan fitnah yang besar. Nah, seperti itu ya. Kalau di Yaman sana, Syekh Muqbil rahimahullah karena dakwanya sudah sangat luas, muridnya sangat banyak di Yaman, di seluruh pelosok Yaman semuanya sudah paham. Ya, di Damaj itu ya salatnya pakai pakai sandal. Jadi karpetnya karpet seperti ini, bahkan lebih mahal dari ini. Orang masuk sisa pukul-pukul sandalnya di luar masjid karena memang di sana tidak becek ya, karena padang pasir. Sehingga langsung masuk pakai sandal salat. Nah, kalau kita di sini ya bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Jadi seperti itu. Terkadang kita tidak mengamalkan sebagian sunnah, karena belum difahami oleh masyarakat. Butuh proses yang lama untuk memahamkan hal tersebut. Nah, bahkan Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa salat menggunakan sandal ini termasuk sunnatun matrukah. Sunnah yang sudah ditinggalkan. Nah, mungkin ditinggalkan karena perkembangan zaman, sudah tehel, sudah karpet, sudah karena zaman dulu katanya pakai alas masjidnya Nabi itu cuma pakai pakai pasir, enggak apa-apa pakai sandal. Kalau sekarang tehelnya bersih-bersih mau pakai sandalnya, marbot masjid nanti protes ya. Nah, baik kita lanjut ya. Berikutnya berkaitan dengan takbir itu tadi. Apakah kita setiap bertakbir mengangkat tangan? Ini juga banyak pertanyaan nih. Apakah harus mengangkat tangan setiap kali takbir? Jadi kalau 4 kali takbir, 4 kali mengangkat tangan? Atau hanya sekali saja? Ingat di sini ada khilaf, perselisihan panjang di kalangan ulama dari dahulu sampai sekarang. Mereka berselisih dari zaman ke zaman, dan Masya Allah, walaupun mereka berselisih, tapi tidak ada yang adu jotos ya. Artinya apa? Ini masalah khilafiyah. Kita menguatkan apa yang menurut kita kuat menurut dalil. Nah, sebagian ulama mengatakan takbir itu disertai dengan angkat tangan, karena asalnya seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Takbir hanya sekali takbir saja mengangkat tangan. Selanjutnya hanya takbir dengan suara tanpa menggerakkan tangan. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadisnya ini dhaif, namun dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala jinazatin farafa'a yadayhi fi awwali takbiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir menyolati seorang jenazah dan beliau mengangkat kedua tangannya di awal takbir.
Wa wada'al yumna 'alal yusra, dan Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, jadi bersedekap ya. Di awal takbir saja. Berarti apa? Takbir selanjutnya tidak mengangkat tangan lagi. Nah, tidak mengangkat tangan lagi. Adapun saya secara pribadi ya, saya menguatkan tidak mengangkat tangan pada setiap takbir. Ya, hanya tetap melihat situasi dan kondisi. Kalau saya jadi imam di tengah masyarakat awam, tidak paham, yang kebanyakan dari masyarakat kita di Indonesia itu mereka mengangkat tangan di setiap kali takbir ya. Maka pada kondisi itu saya mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Karena toh di sini juga ada khilaf ya, ada perselisihan di kalangan ulama kita. Nah, bahkan ditegaskan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, "Walam najid fis sunnati ma yadullu ala masyru'iyyati ar-raf'i fi ghairi takbiratil ula. Fala nara masyru'iyyata dzalik." Kami tidak dapatkan dalam sunnah dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan selain daripada takbir yang pertama. Sehingga kami tidak menganggap hal itu disyariatkan. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wa ghairihim. Dan ini adalah madhab pendapatnya orang-orang Hanafiyah dan selain mereka. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu taala. Ya, bahwa cukup takbir pertama saja. Tapi kembali lagi kepada situasi dan kondisi. Naam. Allahul musta'an. Baik, selanjutnya kita masuk pada bacaannya. Apa yang dibaca ketika salat jenazah itu? Pada rakaat yang pertama tentunya takbir ya, takbir yang pertama, bukan rakaat pertama. Takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Abdullah bin Auf rahimahullah, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, saya pernah salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu an, menyolati seorang jenazah. Faqara'a Fatihatal Kitabi, faqara'a bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa jahara hatta sami'na, falamma faragha akhadtu bi yadihi fasa'altuhu qala innama jahartu lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Kata beliau, saya pernah salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu an menyolati jenazah. Beliau membaca surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain. Wa jahara hatta sami'na asma'ana, dan Ibnu Abbas menjaharkannya, membesarkan suaranya membaca itu Al-Fatihah dan surah yang lain sampai memperdengarkan kepada kami. Setelah selesai sholat, saya tangkap tangannya, kata Abdullah bin Auf. Saya pegang tangan beliau, saya tanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Ini kan menyelisihi ya. Saya ini menjaharkan bacaan saya kepada kalian, lita'lamu, agar kalian itu faham, annaha sunnatun wa haqq, bahwa itu adalah sunnah dan kebenaran. Tayyib. Kalau menurut dari Ibnu Abbas ini, beliau membaca surah yang lain. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Dan di sini Ibnu Abbas ingin menampakkan bahwa ini juga sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan beliau menjaharkannya.
Nah, tapi ini ya, bisa didengar, tidak boleh ditiru ya. Bisa-bisa ya, kalau di zaman antum ini Masya Allah fitnah luar biasa. Kalau di zaman Ibnu Abbas ya, beliau menjaharkan bacaannya untuk menampakkan bahwa ini juga adalah sunnah ya, atau seperti ini yang dibaca ketika salat, maka tidak masalah. Karena Ibnu Abbas sahabat Nabi ya, orang ketika melihat Ibnu Abbas melakukan begini berarti dia melakukan seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Kalau kita sekarang mau menjaharkan Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dilempar dari belakang. Oh, pernah begitu? Masya Allah. Oh. Itu sengaja atau lupa itu? Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi apa namanya? Ya, di sini Ibnu Abbas memperdengarkan karena ingin memperlihatkan bahwa ini adalah sunnah ya. Jadi itu yang pertama, pada rakaat yang pertama, takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Kalau membaca surah yang lain boleh saja seperti amalan Ibnu Abbas. Nah, tapi kalau tidak cukup dengan Al-Fatihah tidak masalah. Nah, kemudian pada takbir yang kedua adalah apa? Membaca selawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini jelas ya riwayatnya. Nah, diriwayatkan dari beberapa riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, asal daripada membaca bacaan di dalam salat jenazah itu sir. Ya, itu asalnya. Disembunyikan. Kecuali dalam beberapa hal kalau ingin mengajarkan kepada orang boleh saja. Nah. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga adalah apa? Ya, disebutkan dalam satu riwayat wa yukhlisud du'a lil jinazati fit takbiratis salat. Kemudian mengkhususkan doa untuk jenazah. Ya, doa kepada Allah untuk jenazah, bukan berdoa kepada jenazah ya. Pada takbir-takbir yang tiga yang sisa. Nah, berarti berapa takbirnya nih? 2 kali, kemudian ditambah 3, 5 kali ya. Baik. Nah, ini sebagai jawaban apa yang kita sebutkan tadi ya. Kalau takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga itu apa? Doa kepada jenazah. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 itu baca apa? Semuanya doa. Jadi Ustaz, banyak sekali doa mau dihafal ini. Lebih banyak lebih bagus, kan begitu ya? Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita. Doa dalam salat jenazah itu banyak sekali, banyak versi dengan riwayat yang sahih. Nah. Baik ya, diantaranya apa? Coba lihat. Yang masyhur, yang sering dibikin stiker. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ya. Hafal ya? Harus hafal, jangan sampai sudah dibikin stiker tidak hafal lagi. Sudah ada di stiker, sisa dikirim. Baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Itu doa yang pertama yang diajarkan.
Yang kedua, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dalam sebagian riwayat wa la tuftinna ba'dahu. Sudah ya? Baik, itu yang masyhur bagi kita dari doanya ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, panjang sekali, tidak bisa kuhafal. Kalau begitu saya tidak usah salat jenazah. Ya. Tidak mesti harus full selesai. Kalau antum belum mampu. Kalau mampunya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sudah. Tidak masalah. Itu saja antum ulang. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Kalau imamnya baca doa panjang, antum baca itu terus saja ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah. Ya. Tidak apa-apa kalau misalnya baru belajar, belum hafal, tapi diupayakan hafalkan ya. Ya, jangan mengatakan ada ji pendek. Upayakan dihafalkan secara lengkap. Nah, ada doa yang lain yang dibaca oleh Nabi. Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwarik. Jadi fulan ibn fulan itu diganti nanti namanya ya. Si Anu, anaknya si Anu. Misalnya Ahmad bin Muhammad. Ya, diganti namanya. Kalau diketahui namanya si mayit itu. Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adzabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Doa yang lain. Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabih. In kana muhsinan fazid fi hasanatih wa in kana musian fajawiz anhu. Nah, mungkin baru dengar ya doa seperti itu dalam doa salat jenazah. Jadi banyak versi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antum bisa pilih yang mana yang mudah dihafalkan. Ya, kalau bisa hafal semuanya lebih baik, dibaca secara bergantian. Nah, jadi biasanya kita kalau salat jenazah takbir pertama, takbir kedua, membaca lagi, takbir ketiga, membaca doa, takbir keempat langsung salam. Begitu ya? Biasanya begitu. Ya, tidak masalah, tapi sebaiknya setelah takbir ketiga ada lagi, membaca lagi. Ya, baru takbir keempat. Ya, berarti 2 kali berdoa. Semuanya untuk si mayit. Nah, cuma kalau kita ikut kepada orang, ya, selesai takbir ketiga, takbir keempat langsung salam, ya, antum juga harus salam. Jangan baca doa lagi. Nah, seperti itu ikhwan. Ya, terus bagaimana dengan setelah selesai sholat? Selesai sholat jenazah, apakah masih disyariatkan lagi berdoa ulang? Amin. Al-Fatihah. Iya. Ingat ya, di dalam sholat jenazah sudah ada doa. Nabi tidak anjurkan kita berdoa lagi. Nah, kecuali mungkin nanti di kuburannya kita doakan, tidak masalah. Di rumah juga kita doakan, tidak masalah, ya. Jadi selesai salam langsung angkat jenazahnya. Jangan lama-lama, langsung diangkat. Taib. Terkadang di zaman sekarang ini banyak lagi ritual ya. Pernah saya dapatkan di kampung itu seperti itu. Setelah disolati masih duduk lagi baca atau apa yang dibaca itu panjang sekali. Ya saya juga bosan nunggu, saya pergi. Saya tinggalkan saja. Nah,
Setelah itu ada lagi yang ceramah. Apakah kalian persaksikan si fulan bin fulan ini adalah orang baik? Semuanya baik. Tidak ada yang berani teriak, "Oh, perampok itu." Semuanya bilang baik. Ada yang dibuat-buat seperti itu, Masya Allah. Ini memperlambat ya si mayit. Harusnya segera diangkat, ya, bawa ke pekuburannya. Nah, baik. Nah sekarang, kalau mayatnya ini adalah seorang anak kecil yang belum balik, meninggal, apakah doanya sama dengan doa yang dibaca untuk orang dewasa? Nah, kalau kita mau doakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah kasihilah dia. Tidak ada dosanya nih. Baru lahir, meninggal. Atau belum balik, meninggal. Tidak ada dosanya. Berarti keliru kalau dikatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Kan begitu ya? Nah, ada satu athar dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Beliau ketika menyolati anak kecil, ya, menyolati anak kecil, Abu Hurairah membaca Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak ini salafan, pendahulu bagi kami, dan jadikan dia sebagai pembawa pahala untuk kami, yakni kami bersabar dengan meninggalnya sehingga kami mendapatkan pahala dengan meninggalnya anak ini. Ya. Tapi ini riwayatnya mauquf kepada Abu Hurairah. Sanadnya hanya sampai kepada Abu Hurairah. Tidak diriwayatkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, siapa yang mau mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Abu Hurairah tidak masalah. Ya. Mau baca seperti bacaannya Abu Hurairah ini tidak masalah, karena ini masuk dalam bab doa. Ya, masuk dalam bab doa. Athar Abu Hurairah boleh saja dibaca. Tapi kalau Syekh Al-Albani kata beliau, saya lebih memilih doa yang diajarkan Nabi yang jenisnya tadi itu, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unthana. Di situ. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dari kalangan kami, orang yang meninggal di antara kami, ya, yang hadir dengan yang gaib, naam, orang laki-laki maupun wanita, yang dewasa maupun yang anak-anak. Situ disebutkan ada anak-anak. Naam. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam. Ya Allah, siapa yang kamu hidupkan di tengah kami, hidupkan di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Siapa yang kamu wafatkan dari kami, maka wafatkan di atas keimanan. Ini lebih mencakup. Ya, jadi Syekh Al-Albani menguatkan itu. Kalau saya memilih doa itu. Tapi kalau ada yang mau mengamalkan doa yang dibaca oleh Abu Hurairah, tidak masalah. Jelas? Ya, tidak ada masalah insyaallah taala. Baik, kemudian setelah ya, bertakbir, apakah 4 kali, 5 kali atau sampai 9 kali? Naam, maka disyariatkan bagi orang yang salat itu mengucapkan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Kemudian selesai. Setelah kita salam, bagaimana ini tangan yang bersedekap? Hah? Biasa kita lihat, Assalamualaikum warahmatullahi, lepaskan tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, lepaskan tangan kiri. Kadang begitu ya. Yang sampai salah, Assalamualaikum warahmatullahi. Balik ke kanan, lepaskan tangan kiri. Apa kita disyariatkan? Bid'ah.
Tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu gimana? Jadi ini begini terus saja? Ya, jadi salamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lepaskan, selesai. Gitu ya? Ya, jadi kefiahnya hanya mudah sekali ya, insyaallah. Jadi salamnya itu sama dengan salam ketika salat biasa. Jadi boleh membaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Yang keduanya sampai warahmatullah saja. Boleh. Ya, karena dalam salam ketika sholat juga boleh seperti itu. Itu warid riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekira ya selesai ya pembahasan kita dari salat jenazah, menyolati jenazah. Waktu hampir masuk waktu asar. Sementara belum selesai, belum kita bahas masalah menguburkan. Nah, gimana ini? Bersambung lagi. Baik, kita selesaikan sedikit ya, masih ada 15 menit. Berkaitan dengan ad-dafnu. Ya, menguburkan mayit. Hukum menguburkan mayat itu hukumnya fardu kifayah juga. Sama dengan rangkaian yang lain. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah, wajib bagi sebahagian orang. Baik. Apakah dia mayat seorang muslim atau non muslim? Tetap wajib. Beda dengan di sini bedanya dengan apa tadi? Memandikan, mengafani, menyolati, ya. Ya, itu wajib untuk mayat seorang muslim. Tapi kalau menguburkan wajib untuk seorang muslim dan non muslim kalau tidak ada yang menguburkannya. Artinya apa? Kalau ada jenazah, ya jenazah apapun itu tidak ada yang menguburkannya, maka semua orang berdosa. Ya. Jadi wajib dikuburkan. Hanya yang membedakan nanti jenazah muslim dengan non muslim itu adalah prosesi pemakamannya. Ya. Jenazah muslim kita kuburkan, kita makamkan sesuai dengan syariat Islam. Adapun jenazah non muslim tidak dilakukan, tidak dikuburkan sesuai dengan tuntunan Islam. Cukup dikuburkan saja, yang penting tidak bau, selesai. Gitu ya? Ya. Tapi kalau dia jenazah seorang muslim, dilaksanakan sesuai sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadits ketika pamannya Nabi Abu Thalib meninggal. Setelah diajak masuk Islam oleh Nabi, dia tidak mau ya. Meninggal di atas kesyirikan. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau datang kepada Nabi melapor. Ketika itu masih kecil beliau ya. Masih di Makkah. Ali melapor, "Ya Rasulullah, inna ammaka syaikhun dhallun qad mat." Sungguh pamanmu orang tua sesat itu sudah mati. Ya, Ali bin Abi Thalib ini masih kecil ketika itu ya. Ya, karena dia lihat bagaimana upaya Nabi untuk mengislamkan pamannya tapi tidak berhasil. Dia vonis ayahnya sendiri ya Ali. Dia vonis ayahnya syaikhun dhal, orang tua sesat. Ya, qad mat, sudah mati dia. Gimana wahai Nabi? Kata Nabi apa? Idhhab fadfanhu. Pergi kamu, kuburkan. Ya, kuburkan ayahmu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, innahu mata 'ala syirk." Wahai Rasulullah, dia itu mati di atas kesyirikan. Ya. Apakah saya harus menguburkannya? Ya. Kata Nabi, "Pergi, kuburkan ayahmu." Ya, tetap diperintahkan, kuburkan dia. Nah,
Pada kondisi itu jamaah sekalian, banyak orang di Mekah ya kan? Tapi mungkin ya tidak ada yang akan menyelenggarakan jenazahnya kalau anak-anaknya tidak ikut menguburkannya. Sehingga Nabi katakan, pergi kuburkan ayahmu. Nah, adapun Nabi sendiri, Nabi tidak ikut menguburkannya. Baik. Maka ini dalil yang menunjukkan walaupun dia adalah jenazah kafir, tetap wajib untuk dikuburkan. Baik. Itu ya. Kemudian berikutnya ya, bentuk penguburan kaum muslimin. Atau sebelumnya ya, asalnya kuburan kaum muslim, seorang mayit itu ketika dia seorang muslim, maka dia harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin ya, itu asalnya. Sehingga tidak dibenarkan dalam syariat kita orang itu dikuburkan masing-masing di tempat yang dia inginkan ya. Ada yang dikuburkan di kebunnya, ada yang dikuburkan depan masjidnya, kadang begitu ya. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Harusnya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, yang memang sudah dipersiapkan untuk penguburan. Nah, paham ya? Jadi dia dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu asalnya. Bahkan ada pernah saya dengar ya, orang berwasiat, kalau saya meninggal, kuburkan saya di bawah tangga. Di bawah tangga rumahnya. Tapi anaknya ini, dia tidak laksanakan wasiat itu. Dia kuburkan orang tuanya di pekuburan kaum muslimin. Akhirnya setiap malam anaknya ini mimpi ketemu bapaknya. Dimarah-marahi. Mimpi dimarahi sama bapaknya. Kenapa kamu kuburkan saya di sini? Saya tidak bisa tenang, di sini banyak orang yang disiksa. Akhirnya anaknya sudah digali kembali kuburan bapaknya, dipindah, dikuburkan di bawah tangga. Subhanallah. Benar-benar dipermainkan oleh syaitan. Tayyib. Jadi tidak pantas seperti itu. Hikmahnya apa, ikhwan? Hikmahnya ya, khawatir kalau kuburan kaum muslimin itu tidak teratur, ada di sini, ada di sana, ya. Itu kuburan itu suatu saat kelak akan dihinakan. Ada perluasan jalan, digusur. Mau dibikin BTN, gusur. Ya kan? Bikin pasar, sudah. Ya. Dikuburkan dekat masjid. Perluasan masjid, sudah. Masuk semuanya. Nah, maka dari itu dibuat. Harus ada pekuburan kaum muslimin. Khusus kaum muslimin. Berarti ada pekuburan kaum kafir? Hah? Ya, ada. Ya. Makbaratul kafirin. Ya. Pekuburannya orang-orang kufar, ya, tidak dibenarkan mereka dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya. Tapi sekarang ada yang lebih spesifik lagi. Pekuburan sunnah. Ahlul bid'ah dilarang masuk gitu ya. Ya, khawatir yang seperti ini jadi bid'ah nanti. Ya. Ya, asalnya dalam agama kita pokoknya pekuburan kaum muslimin. Ya, itu. Jangan ada lagi yang dikhususkan. Pekuburan keluarga. Kadang seperti itu ya. Nah, itu bahaya nanti. Bisa-bisa apalagi kalau pekuburan keluarga keraton. Pekuburan keluarga kiai. Sudah. Ya. Tempat ngalap berkah. Baik. Nah, kemudian ada hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan menguburkan mayit ini adalah tidak diperbolehkan menguburkan mayit pada 3 waktu kecuali darurat. Apa itu? Yang terdapat dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an dengan sanad yang sahih. 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin au an naqbura fihinna mautana.
3 waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat tepat pada 3 waktu itu, dan Nabi melarang kami menguburkan mayit kami tepat pada 3 waktu itu. Yang pertama, hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Di saat tatkala benar-benar matahari terbit, pas terbitnya sampai matahari sudah meninggi. Wa hina yaqumu qa'imudz zahirati hatta tamil asy-syams. Dan ketika matahari itu benar-benar pas di tengah, itu waktu yang kedua. Pas di tengah, di atas kepala. Sampai kapan? Hatta tamil, sampai dia sudah condong. Nah, wa hina tudayyafu asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub. Waktu yang ketiga, ketika matahari pas terbenam sampai benar-benar hilang, ya, baru boleh menguburkannya. Nah, apakah boleh menguburkan mayit di waktu malam? Ya, asalnya dihindari. Kalau memungkinkan untuk dikuburkan di waktu siang. Tapi dalam keadaan darurat kadang, ya, ketika harus dikuburkan malam, maka hukumnya boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan, ya, suatu ketika beliau pernah menguburkan mayat atau jenazah seorang sahabatnya di waktu malam, dan beliau menurunkan pelita, apa itu? Kayak lilin, ya, atau obor, ya. Beliau membawa penerang turun ke bawah kuburan. Ya, ketika beliau menguburkan jenazah salah seorang sahabatnya di malam hari. Tapi itu bukan kebiasaan Nabi. Ya, hanya sekali-sekali Nabi lakukan seperti itu. Jadi asalnya, na'am, jenazah itu dikuburkan di waktu siang dan menghindari 3 waktu tersebut, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, sudah, ya. Kemudian berikutnya di antara hukum jenazah ada kuburan itu adalah, ya, kuburan kaum muslimin itu menggunakan apa? Lahat. Apa itu lahat? Al-lahdu itu asalnya sesuatu yang menyimpang. Jadi dinamakan lahat ketika dinding kuburan itu digali lurus, kemudian ada yang menyimpang sedikit ke dalam, ya. Itu yang disebut dengan lahat. Itu model kuburan kaum muslimin. Adapun model kuburan yang dinding kuburan lurus ke bawah, kemudian dibuatkan lagi kuburan lubang lagi di tengahnya, di tengah kuburan itu, maka itu yang disebut dengan asyiq. Ya, masuk dalam hadits Nabi yang saya bacakan tadi, ya. Al-lahdu lana wasyiqqu li ghairina. Lahat itu untuk kita kaum muslimin. Sementara asyiq itu adalah untuk selain kita, untuk non muslim. Iya. Maka kalau memungkinkan menggunakan lahat, gunakan lahat. Itu yang harus. Kecuali dalam keadaan darurat, sulit pakai lahat. Sebagian tanah kuburan kadang berpasir, ya. Dibuatkan lahat, runtuh terus. Iya. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa, membuat syiq di tengahnya. Atau mungkin berair, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kasus yang kita sebutkan, ya, liang kuburnya berair, sulit membuat lahat, maka boleh menggunakan syiq atau dikuburkan sesuai dengan kemampuan. Nah, seperti itu. Jadi asalnya kita adalah menggunakan lahat. Baik. Berikutnya, yang berhak untuk menurunkan mayit ke kuburannya adalah keluarga dekatnya dari kalangan kaum laki-laki. Apakah jenazahnya laki-laki atau wanita? Jenazahnya laki-laki atau jenazah wanita, itu yang berhak menurunkannya, ya, diupayakan, ya, yang menurunkan dia ke liang kuburnya. Ini yang disebut oleh orang Bugis mapasuru, ya. Ya. Yang turun ke liang kubur itu adalah keluarga dekatnya yang laki-laki. Nah, maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, kemudian Nabi dikuburkan, yang turun ke kuburan itu, 4 orang keluarga dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dekatnya Nabi. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua siapa?
Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi ya. Ali sepupunya, Al-Abbas pamannya. Al-Fadl baik, Al-Fadl bin Abi Talib ya, sepupunya Nabi juga. Kemudian Salih maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salih maulanya Nabi. Maula itu adalah bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ini yang turun ke liang kubur menguburkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kalau misalnya wanita yang meninggal, maka yang turun ke bawah itu adalah kaum laki-laki, tidak boleh kaum wanita ya. Ya, kemudian yang apakah boleh suaminya sendiri yang turun menguburkannya? Hah? Ya, jawabannya boleh. Bahkan bagus ya. Kalau suaminya sendiri, kalau mampu. Kadang sebahagian suami tidak mampu ya. Ya tidak tega dia yang kuburkan istrinya. Kadang juga ini menjadi cerita di tengah masyarakat. Katanya cinta mati sama istrinya, padahal waktu mati istrinya kerasnya kakinya injak tanah kuburan. Teganya dia injak-injak istrinya di kuburan. Kadang seperti itu di kalangan orang awam. Baik. Jadi boleh saja. Naam. Tapi ingat, ada satu syarat yang mau turun ke kuburan. Antum sudah ketahui duluan ini. Satu syarat yang mau turun ke kuburan ini adalah orang yang tidak mengambil jatahnya waktu malam. Tidak melakukan jima dengan istrinya di waktu malamnya. Gitu ya. Makanya bagusnya kalau anak muda. Tapi tidak harus ya. Nah, ini disebutkan ya, pernah suatu ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Putri Nabi bernama Ruqayyah, beliau meninggal. Sebutkan anna Ruqayyah radhiyallahu anha lamma matat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ruqayyah meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul qabra rajulun faraqal lailata ahlahu." Jangan sekali-kali ada yang turun ke kuburan seorang lelaki yang telah menggauli istrinya di malam hari. Jangan ada yang turun. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Hal minkum min rajulin lam yuqarif fil lailata ahlahu?" Ada di antara kalian laki-laki yang tidak berhubungan dengan istrinya tadi malam? Maka Abu Talha mengatakan, "Na'am, ana ya Rasulullah." Ya, saya wahai Rasulullah. Fanazal, maka Abu Talha yang turun. Ya. Begitu ya. Jadi tidak apa-apa ditanya seperti itu di kuburan, diingatkan ya. Tapi kalau semuanya masing-masing sudah paham, ya tidak perlu lagi ditanya-tanya. Kadang dijadikan lelucon di kuburan. Ketika saya yang turun, gimana tadi malam tidak ini Ji? Ya, kalau dia seorang penuntut ilmu yang sudah paham ya insya Allah. Ya, selama dia ingat, ya. Cuma kadang orang lupa juga ya. Yang gali kubur tidak ada syarat seperti itu. Biar dia sudah jima malam hari, walaupun berapa kali tidak masalah insya Allah. Baik, yang terakhir ikhwah adalah bacaan yang dibaca ketika menurunkan mayit ke kuburan. Ini juga harus diketahui oleh orang yang menurunkannya. Dia membaca sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi mengajarkan ketika menurunkan mayit ke lahatnya, dia membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain, Bismillahi wa ala millati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menurunkannya ya, itu yang dibaca. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca wa ala sunnah, boleh baca wa ala millah, semuanya sahih riwayatnya. Naam. Wallahu taala a'lam. Baik, satu lagi ya, paling terakhir. Ya, ketika dikuburkan, maka disunnahkan bagi orang yang hadir di sekeliling kuburan itu untuk melemparkan beberapa kepal tanah ke dalam kuburan sebagai bentuk partisipasi kita ya. Melemparkan beberapa tanah walaupun bukan kita ya, tapi yang pegang cangkul gimana? Wah, itu sudah lebih banyak ya. Tidak perlu lagi ambil beberapa kepal tanah. Ya. Apalagi dibacakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Ada yang bacakan inna atainakal kautsar baru dilemparkan. Ini sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi dicontohkan oleh Nabi, beliau ngambil beberapa kepal tanah lemparkan masuk ke dalam. Ya. Itu sebagai bentuk partisipasi saja. Nah, tayyib. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah. Tsumma atal mayyita fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Kemudian beliau mendatangi mayit itu dan beliau melemparkan dari arah kepalanya 3 kali lemparan tanah. Iya, 3 kepal tanah Nabi lemparkan dari arah kepalanya. Nah, sekira cukup ya. Oh iya, nah. Jadi cara menurunkannya itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia diturunkan dengan mendahulukan kepalanya. Mendahulukan kepalanya turun ke kuburnya. Jadi dilihat ya posisinya. Kalau kiblatnya ya, dia akan nanti dihadapkan ke kiblat. Ya. Kalau kiblatnya di sana misalnya, ini kuburannya, berarti dia harus masuk dari arah sini. Ya. Masuk ke sini, kepalanya langsung turun, kan langsung menghadap kiblat ya. Sisa dibalik badannya sedikit, maka dia miring ke arah kiblat seperti itu. Jangan masuknya dari arah sini. Nah. Atau langsung saja dari arah sini diturunkan. Ya, sebaiknya itu mulai dari arah sebelah apa itu? Dari arah kaki kuburan ya. Dari arah kakinya kuburan turun. Ya, tapi kepalanya dahulu. Seperti itu. Harus diupayakan. Ya. Berapa orang yang menurunkannya? Tidak ada ketentuan khusus jumlahnya. Berarti jangan terlalu banyak, nanti malah mayitnya tidak bisa masuk. Jadi kalau tadi dilihat Nabi diturunkan berapa orang? 4 orang. 3, 4 itu insya Allah idealnya. Adapun menentukan jumlahnya tidak ada penentuan. Sesuai kebutuhan saya ya. Ya, yang dianggap yang menurunkan itu orang yang turun ke bawah ke liang kubur. Nah, itu yang ada syarat-syaratnya tadi. Adapun yang mengangkatnya di luar dari keranda itu tidak masuk dalam kategori orang yang menurunkan ke kuburnya. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana Ustaz jika kita punya utang kepada orang kemudian kita lupa melunasinya sampai kita meninggal dunia, apakah hal tersebut masuk dalam hadits Nabi yang disebutkan tadi? Mohon penjelasannya. Iya, masuk. Inilah bahayanya utang. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, kalau kalian berutang, ya maka harus ada pihak ketiga yang mencatat. Ya, diperintahkan oleh Nabi seperti itu untuk amannya. Apakah masih ada kewajiban melunasi utang yang kita lupa Ustaz? Sementara kita lupa jumlah utang kita dan bagaimana cara melunasinya? Ya, tetap namanya utang tetap
berada di tanggung jawab kita sampai kita meninggal sekalipun. Bahayanya kalau kita tidak lunasi di dunia, nanti di akhirat dilunasi pakai pahala. Ya, itu bahayanya. Maka diupayakan ketika berutang benar-benar. Kalau misalnya sudah lupa, upayakan ingat. Ustaz, bagaimana ini? Saya lupa. Saya cuma ingat pernah berutang, tapi lupa berapa, kepada siapa. Waduh. Iya. Jadi kalau lupa, datang kepada, kalau masih ingat kepada siapa kita berutang, datang kepadanya. Saya pernah punya utang, tapi saya lupa berapa jumlahnya. Bagaimana? Ya buat kesepakatan. Ya. Kalau misalnya kita sepakat sekian, dia sepakati, insya Allah lunas, selesai. Begitu ya? Ya. Tapi kalau sudah lupa juga siapa orangnya, gimana? Ya, jadi antum sisa sebagaimana fatwa sebagian ulama berinfak. Ya, berinfak atas nama orang tersebut. Jangan harapkan pahalanya, tapi infakkan untuk pahalanya untuk orang tersebut yang punya piutang. Begitu ya? Insya Allah lunas kalau yang punya utang, yang punya piutangnya menganggapnya lunas. Ya insya Allah lunas, karena nanti di hari kiamat ya, itu merupakan keutamaan bagi dia. Insya Allah. Gimana? Iya, sesuai. Iya, sesuai dengan jumlahnya. Jangan dikorting 5.000. Masih ada lagi. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Saya pernah melihat saudara-saudara kita, khususnya ikhwah yang apa ini? Yang ngaji, masuk menggunakan sandal ketika masuk ke dalam area pekuburan. Bagaimana hukumnya Ustaz jika disengaja dalam keadaan setelah sampai ilmu kepadanya? Ini dosa ya. Nabi mengharamkan, Nabi melarang ya menggunakan alas kaki masuk ke area pekuburan. Hanya pembahasan kita ini qadarullah tidak bisa sampai ke sana ya. Ya, adab-adab masuk kubur itu harus kita bahas khusus sebenarnya. Adab-adab ketika masuk ke dalam area pekuburan. Jadi di antara adabnya itu masuk dalam keadaan memberi salam. Ya, salamnya seperti yang sudah kita hafalkan. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ada bacaan yang lain juga. Ya, kemudian masuk ya, ketika sampai di gerbang pekuburan ya, harus melepaskan alas kaki. Alas kaki apapun itu, sandal kah, sepatu kah, mahal atau murah, ya, semuanya harus diletakkan, dilepaskan, dan kita dilarang untuk menggunakan alas kaki masuk ke areal pekuburan. Begitu. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan terhadap penghuni kubur. Nah, apalagi di antara adabnya ya, tidak mengangkat suara. Semuanya mengingat kepada Allah, ingat kematian. Di antara adabnya apalagi? Tidak menginjak kuburan atau melangkahinya atau mendudukinya. Ya, mentang-mentang kuburannya sudah dibangun bagus-bagus, ditehel, ya. Akhirnya dijadikan tempat-tempat duduk nyantai. Sambil ngobrol merokok lagi. Ini semuanya pelanggaran-pelanggaran ketika ziarah datang ke area pekuburan. Jadi ada adab yang harus ya, mungkin mudah-mudahan ada waktu nanti kita bisa bahas adab-adab ketika masuk ke area pekuburan. Qadarullah hari ini kita tidak bisa menyelesaikannya. Naam, demikian pula juga masih ada pembahasan sunnah-sunnah berkaitan dengan kuburan. Ya, setelah penguburan mayit itu ada sunnah-sunnah yang harus difahami. Ya, tapi jadwal kita pada asar nanti insyaallah adalah praktek memandikan dan mengafani ya.
Maka mungkin materinya kita cukupkan sampai sini. Nah, dan kita siap-siap salat asar. Ba'da asar insyaallah kita praktek. Sudah disiapkan perlengkapannya ya, insyaallah. Akhwat juga bisa praktek sendiri di sana. Ada yang dimandikan, kemudian dikafani. Nah, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.